Jangankan 1, sedikit, 1 biji beras pun riba. Sampai di sini bisa dipahami? Tenang. Ini fikih muamalah. Ini persoalan muamalat. Dan persoalan muamalat ini banyak kita dapatkan di tengah masyarakat. Yang penting kan kami ridho sama ridho sama ridho belum tentu menghalalkan yang haram. Ini penting Pak ya, dipahami. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang berzina sama-sama ikhlas, halal apa tak haram? Aku tahu haram, tapi kan ridho sama ridho Pak Ustaz. La takuna sanatu kulluha Ramadan gitu. Kalau memang berharap, tapi banyak yang tak berharap Ramadan kayaknya. Baik Bapak Ibu. Nah, malam hari ini sebenarnya kita mau mengkaji tentang zakat. Tapi ada permintaan begini Bapak Ibu. Ada tradisi yang terjadi, dan ini tradisi perbuatan ribawi yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini kita bahas sedikit. Di dalam bulan suci Ramadan ini, menjelang datangnya Lebaran atau Idul Fitri, ada satu transaksi yang selalu dilakukan oleh masyarakat yang sudah menjadi sebuah tradisi. Transaksi atau tradisi tersebut atau dinamakan dengan THR, tunjangan hari Rabu. Iya Bu, tenang, tunjangan hari raya. Dalam tunjangan hari raya ini ada sebagian mengatakan angpau. Dari agama yang berbeda atau dari kelompok yang berbeda, mereka katakan angpau. Atau dalam bahasa lain salam tempel, dalam bahasa lain amplop. Terserahlah apa namanya. Oleh para ulama, ini disebut sebagai hadiah ataupun sedekah. Kalau diartikan hadiah dan diniatkan oleh Allah untuk Allah, maka jatuh dia sedekah dan berpahala. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Maka transaksi, bukan transaksi, kegiatan atau tradisi berbagi dalam istilah THR itu dibenarkan dalam Islam atau dimubahkan. Yang salah minta THR. Itu tak tahu malu namanya itu. Kalau ada yang minta THR, tapi yang minta tuh anak ke bapak, itu lain cerita. Artinya begini, kalau ini menjadi sebuah tradisi, maka ini akan sering dilakukan. Hanya saja Bapak Ibu, sebenarnya bukan salah, tapi tidak dibenarkan di dalam Islam meminta. Nah, ini poin penting nih Bapak Ibu untuk kita pahami. Jadi meminta itu di dalam Islam tidak dibenarkan. Maka ada ulama yang mengatakan, apa hukum sa'il? Sa'il ini pengemis. Apa hukumnya? Hukum pengemis ini Bapak Ibu dikecam oleh agama, dihinakan oleh agama. Oh, tapi jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Kalaupun ada siapapun, tolong ini jangan, tidak urusan singgung menyinggung, tapi ini urusan hukum. Oleh agama itu dihinakan, orang yang meminta itu dihinakan Pak. Dihinakan oleh agama. Kenapa begitu? Mereka mintanya kepada manusia, bukan minta kepada Allah. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, jadi jangan salah Bapak Ibu, ini tradisi. Nah, tradisi THR seperti ini silahkan, tidak ada masalah, tidak dipersoalkan dan dimubahkan oleh agama. Yang menjadi persoalannya adalah, yang menjadi masalah adalah kalau tidak dikasih THR, kira-kira rasanya bagaimana? Nah, ini yang PNS nih, THR tak keluar Pak Ustaz, pusing kepala kami. Berarti ada harapan di situ. Ada harapan dari THR tersebut. Dan kemudian ketika kita tak dapat harapan tersebut, kita kecewa, berarti Anda sudah syirik. Nah, ini pahami Bapak Ibu ya, bisa dipahami Bapak Ibu, syirik. Nah, ini harus kita luruskan. Itu yang pertama, THR. Yang kedua, karena tradisi THR ini dan berbagi di hari Idul Fitri itu sudah menjadi sebuah tradisi yang selalu dilakukan, maka terjadi tradisi yang kedua. Apa tradisi kedua? Tukar duit. Nah, sampai di sini namanya tukar uang. Sekarang saya sampaikan sama Bapak, sebelum kita masuk pada hukum, saya runut dulu biar hukumnya dapat. Nah, di dalam Islam, Nabi bersabda dalam hadisnya, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati was-sa'iru bis-sya'ir." Panjang betul hadisnya, saya artikan. Di dalam hadis Nabi ini ada 6 komoditi riba. Ada 6 alat yang dianggap riba di dalam Islam. Saya sebutkan. 1, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, gandum. Yang keempat, syair sebangsa dengan gandum. Yang kelima, kurma. Yang keenam, garam.
Garam ini sama, mau garam, mau kecap, mau gula, itu sama sebangsa nih Pak. Dah, ada berapa tadi? 6. Barang ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semuanya komoditi yang bisa dijadikan riba atau transaksi, alat yang ditransaksikan ada unsur ribawinya. Maka berhati-hati dalam melakukan transaksi yang menggunakan atau melibatkan 6 ini, atau salah satu di antara 6 ini. Kita ambil contoh, zaman dulu ada namanya barter. Sebelum kita belanja uang, belanja itu dengan uang, namanya dulu pakai barter. Sejarah dulu, Ustadz, kami punya kelapa itu 3, sementara kami banyak kelapa, yang kami tak punya itu beras. Ditukarlah kelapa ini dengan tetangga yang punya beras, sementara tetangga itu tidak punya kelapa. Kata tetangga tadi, aku ridho kau tukar kelapa dengan beras. Aku kasih kau beras, kalian kasih aku kelapa. Kelapa. Ini kan sama-sama, artinya sama-sama butuh. Yang satu butuh kelapa, yang satu butuh beras. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pertanyaannya, boleh tidak begitu? Itu dia jawabannya, cepat betul bolehnya. Padahal tak begitu dalam Islam. Jangan cepat-cepat mengatakan boleh. Makanya ada hukumnya yang harus kita pelajari. Sekarang saya tanya lagi, beras ini bukan masalah sama-sama suka. Bentar dulu, ada hukumnya. Kalau sama-sama suka enak, saya butuh kopi, dia butuh teh, selesai itu urusan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Bang Didik punya berasnya Bare Solo, lidahnya tak enak, tak suka dia Bare Solo. Saya berasnya SPHP, lidah saya tak suka SPHP, lidah orang kaya sikit, kan begitu. Bare Solo 180.000, sementara SPHP 130.000. Jaraknya jauh enggak? Secara kualitas sama enggak SPHP dengan Bare Solo? Beda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh enggak ditukar begitu? Astagfirullah, mantap kali jawaban Ibu nih. Nah, sekarang kita singkat. Nah, barang yang tadi sekarang begini, saya tukar begini, Bang Didik, karena barang abang ini barang bagus, harganya 180.000 per 10 kilo. Kan 180.000 10 kilo tuh, 18.000 kalau 1 kilo. Sekarang gini Bang, karena kita tukar beras dengan beras, karena barang abang bagus, saya kasih abang SPHP 1,5 kilo, abang kasih ke saya 1 kilo. Adil apa tak adil? Secara kualitas adil apa tak adil? Barang buruk ditukar dengan barang bagus, tapi barang buruk ini dilebihkan jadi 1,5, sementara barang bagus 1 kilo. Adil apa tak adil? Kalau cocok. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, di dalam komoditi yang 6 tadi tidak boleh ada urusan tambahan sekalipun berbeda kualitas. Hukumnya haram sekalipun ridho dengan ridho. Sampai di sini bisa dipahami? Sekalipun harganya emas 24 karat ditukar dengan emas 22 karat, berbeda apa tidak? Sekarang tanya, harganya beda apa tidak? Bertukarnya harus sama. Kalau emas 24 karat 3 gram, maka emas 22 karat juga harus 3 gram. Sama, tak boleh lebih. 1 koma sedikit pun tak boleh. Jangankan 1 koma sedikit, 1 biji beras pun riba. Sampai di sini bisa dipahami? Tenang. Ini fikih muamalah. Ini persoalan muamalat. Dan persoalan muamalat ini banyak kita dapatkan di tengah masyarakat. Yang penting kan kami ridho sama ridho sama ridho belum tentu menghalalkan yang haram. Ini penting Pak ya, dipahami. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang berzina sama-sama ikhlas, halal apa tak haram? Aku tahu haram, tapi kan ridho sama ridho Ustaz. Skalanya di situ Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin tadi. Emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Semua ini takaran kalau mau dibarter wajib sama ukurannya. Sekalipun berbeda kualitas. Sekarang kita kaji. Apa hukum tukar uang jelang Ramadan dengan niat sedekah?
Apa hukum tukar uang jelang Ramadan dengan niat sekarang pertanyaannya apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya kata para ulama mubahun. Apa itu artinya? Mubah, boleh, dan bisa bernilai sedekah, bisa bernilai pahala atau sunnah jika diniatkan bersedekah, menjadi sebuah tradisi yang baik, dan karena Allah bisa jadi sunnah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jika tukar menukar uangnya sama, 1 juta ditukar pecahan kecil harus bernilai 1 juta. Sekarang saya tanya, berapa Bapak Ibu tukar 1 juta? Berapa Ibu dapat ketika Bapak Ibu tukar di pinggir jalan? 985.000. Berhilanglah 15.000. Hukumnya haram dan itu riba. Jadi Pak Ustadz yang di pinggir jalan itu salah kah? Salah. Harus begitu, harus. Ittafaqal ulama ala hurmatihi. Sepakat ulama mengharamkan ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kalau kami mau tukar uang? Datang ke bank. Di bank tidak ada. Semuanya tukar 1 juta, semua 1 juta. Pecahan berapa? 1 juta. Tahun 2025 Bank Indonesia mengeluarkan 108 triliun. Bukan triliun, apa? 108 miliar untuk dilakukan siapa yang mau tarik duit, siapa yang mau tukar uang. Nah, jadi sudah disediain oleh Bank Indonesia. Nah, jadi itu memang karena sudah menjadi tradisi, makanya dibuatlah seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi itu satu. Maka yang dibenarkan bagaimana? Tukar uang, ini tukar uang 5.000 ditukar, maka dapat 5.000. 1 juta tukar uangnya harus bernilai 1 juta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Pak Ustadz? Kami capek ngantri. Adakah solusi? Ada. Bagaimana solusinya? Bang Didik, tolong tukarkan uang ini di bank. Minta tolong betul. Pergilah Bang Didik, 1 juta. Balik Bang Didik dibawanya. Ini Pak 1 juta. Kemudian ketika Bang Didik mau pulang, Bang Didik, ini ada sedikit dari saya. Dikasihlah kepada Bang Didik 20.000. Boleh enggak begitu? Boleh enggak? Ini namanya jasa. Kita minta jasa orang. Apa hukumnya kalau jasa itu dipatok? Boleh Pak, saya akan pergi, tapi dengan catatan bayar 20.000 untuk bayar bensin. Ulama berbeda pendapat di sini. Yang mematok kata para ulama, jasa tidak bisa dipatok. Siapapun mau yang kasih, berapapun dia mau kasih, ya silahkan. Nah, ini Bapak Ibu sering dengarkan, berapa Bang? Seikhlasnya. Coba gimana cara kita membayar seikhlasnya itu? Dikasih sedikit dia gerutu, dikasih banyak awak yang menggerutu. Nah, coba bayangkan tuh seikhlasnya. Maka Bapak Ibu, kata sebagian ulama mengatakan tidak boleh memberi patokan kepada jasa, tapi sebagian lain mengatakan boleh kok, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita meminta bantuan kepada dia dan dia mematok harganya, kecuali kata dia ada unsur pemaksaan, ada unsur ketidakridhaan antara satu dengan yang lain. Tapi saya sejalan dengan perkataan yang pertama, tidak boleh dipatok. Berapapun dikasih. Kalau kita sudah niatnya ikhlas membantu, maka jangan pernah berharap. Kecuali akad di awalnya, Bang Didik, tolong saya minta tolong sama Bang Didik. Saya beli jasa Abang 20.000 sekali pergi. Nah, ini kan akadnya apa? Adakah hukum membeli jasa? Tidak ada Pak. Tapi sebagian ulama bolehkah? Boleh kata para ulama. Nah, kembali kepada poin tadi, maka yang dibenarkan itu dengan sistem tolong menolong tadi boleh, tidak ada masalah. Dengan jasa boleh. Maka kata sebagian ulama lagi mengatakan begini. Tapi ini sebagian kecil daripada ulama Syafi'i mengatakan begini. Jika transaksi jual tukar menukar uang tadi yang dinilai adalah komoditinya, maka hukumnya haram. Tapi kalau dinilai jasanya, maka hukumnya tidak haram. Sampai di sini paham? Tapi saya Bapak Ibu sepakat pada poin pertama.
Karena kita di situ tidak ada menilai jasa. Kenapa? Karena tidak ada transaksi, tidak ada akad jasa di situ, tidak ada akad yang lain. Maka apapun itu, ketika kita beli dengan pinggiran itu, dengan yang di pinggir itu, dengan dapatnya berapa, kita dapat berapa, nah itu tidak boleh. Itu bukan tukar menukar namanya. Lebih tepatnya jual beli. Apa lebih tepatnya? Jual beli uang kecil. Bapak ibu beli 1 juta, dapat ke bapak ibu hanya 985.000. 15 ribunya sudah dipotong. Itu jual beli jadinya. Hukum jual beli mata uang ini bapak ibu haram dengan unsur-unsur seperti itu, kecuali ada unsur yang dibenarkan. Sampai di sini bisa dipahami bapak ibu? Jadi kira-kira kalau mau tukar uang kemana? Baik. Tapi Pak Ustadz, kalau seandainya duit saya dolar Pak Ustadz, sementara duit dia rupiah, kami tukar Pak Ustadz, dan ada kelebihannya, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Satu, komoditinya sudah berbeda, mata uangnya sudah berbeda. Sementara mata uang yang berbeda ini pasti ada selisih. 1 dolar 15.000. Ada selisih nggak? Jauh kan? Kecuali 1 dolar 1 rupiah, kan tidak mungkin. Kasihan Amerika, bangkrut dia. Kalau 1 dolar 1 rupiah, maka 1 dolar 15.000. Maka bagaimana caranya Pak? Ikuti perbandingan ini. Ini yang disebut dengan kurs. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka ini tidak dipersoalkan oleh para ulama. Disebut dengan saraf, mata uang, tukar menukar mata uang dibenarkan sekalipun ada selisihnya. Kecuali orang ini memang kerjaannya bermain dengan fluktuasi harga mata uang. Dolar sekarang lagi turun, aku beli, nanti aku bisa jual di Indonesia dengan harga murah, harga mahal. Ini tidak benar. Yang kayak gini-gini haram hukumnya, haram. Karena tujuannya sengaja. Rial lagi turun nih, beli banyak-banyak. Pas rial lagi turun, 1 rial itu 4.000, sekarang 3.000, dibelinya banyak-banyak. Setelah dibelinya banyak-banyak, dijualnya kepada orang. Memang tujuan untuk mencari duit dari situ. Ini masalahnya di situ. Itu yang tidak dibenarkan oleh sebagian para ulama. Sebagian besar ulama mengatakan yang transaksi seperti ini tidak dibenarkan, atau lebih tepatnya haram. Baik. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tukar menukar uang yang ada di pinggiran dengan mengurangi nilai, hukumnya haram. Maka kalau mau dengan cara yang benar, ada 2 solusinya. 1, datang ke bank. Yang kedua, minta tolong orang lain bayar jasanya. Yang ketiga, tidak usah tukar uang, kasih uang besar aja. Kalau memang mampu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka kesimpulan yang terakhir, hukum tukar menukar uang menjelang lebaran dengan niat sedekah itu hukumnya mubah, bisa jadi sunnah, hanya saja bisa jadi haram jika transaksi yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik atau yang haram. Ini pembahasan dalam kategori muamalah atau transaksi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.